Perhatikan pria ini dengan seksama. Ini adalah Denis Kapustin, 41 tahun, komandan korps relawan Rusia. Vladimir Putin menganggapnya sebagai musuh pribadi. Karena alasan itu, Rusia menaruh hadiah $500.000 di kepalanya. Saat itulah, pada 27 Desember 2025 Rusia akhirnya berhasil. Denis Kapustin tewas oleh drone first person view saat ia masuk ke dalam sebuah van di wilayah Zaporizhia. Kamera drone merekam semuanya, serangan, benturan, kendaraan yang terbakar. Rusia menerima rekaman tersebut, mengonfirmasi kematian itu, dan membayar $500.000. Namun 5 hari kemudian, pada 1 Januari 2026, Denis Kapustin muncul dalam keadaan hidup, tersenyum di samping kepala intelijen Ukraina. Dan apa yang terjadi di antara dua momen itu adalah salah satu operasi intelijen paling brilian dalam perang di Ukraina. Teruslah menonton, karena kami akan menjelaskan setiap detail dari kisah yang mengesankan ini. Untuk benar-benar memahami bagaimana ini terjadi, kita perlu terlebih dahulu memahami siapa Denis Kapustin dan mengapa Vladimir Putin sangat membencinya. Lihat, Denis Kapustin adalah orang Rusia, dia lahir di Moskow. Namun, pada tahun 2022, ketika Rusia menginvasi Ukraina secara besar-besaran, Denis Kapustin mendirikan sebuah unit militer bernama Korps Relawan Rusia. Dan unit ini memiliki ciri khas yang unik, yaitu tidak terdiri dari orang Ukraina, melainkan seluruhnya terdiri dari orang Rusia, warga negara Rusia yang mengangkat senjata melawan negara mereka sendiri, melawan Vladimir Putin. Beberapa adalah emigran di Ukraina, lainnya mantan tentara Rusia, ada tawanan yang berbalik pihak, dan ada pula yang sengaja datang ke Ukraina dengan tujuan untuk bergabung dengan Korps Sukarelawan Rusia dan berjuang melawan Putin. Tujuan yang dinyatakan dari unit ini jelas, yaitu menggulingkan Vladimir Putin dan memulihkan perbatasan Ukraina. Namun, Korps Sukarelawan Rusia tidak hanya membuat pernyataan, mereka juga bertindak. Pada bulan Maret 2023, RVC menyeberangi perbatasan dan menyerang wilayah Bryansk, menduduki beberapa area dan menghancurkan pos-pos militer. Pada Mei, mereka mengulangi aksi itu di Belgorod, Rusia menyerang wilayahnya sendiri. Bagi Kremlin, ini bukan hanya kekalahan militer, tapi juga penghinaan. Bagaimana menjelaskan kepada rakyat Rusia bahwa orang Rusia sedang menyerang Rusia? Vladimir Putin sangat terobsesi secara pribadi dengan Denis Kapustin. Saat itulah, pada bulan Maret 2023, Rusia memasukkan Kapustin ke dalam daftar khusus, yaitu daftar federal teroris dan ekstremis. Masuk daftar itu tak diinginkan siapapun, karena artinya hukuman penjara seumur hidup. Pengadilan militer Rusia menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Kapustin, namun ia berada di Ukraina, di luar jangkauan hukum Rusia. Jadi, Rusia memutuskan untuk mengambil langkah yang berbeda. Dinas Rahasia Rusia menerima perintah untuk melenyapkan Denis Kapustin dengan segala cara. Tapi Putin tidak hanya ingin dia mati, Putin ingin bukti, dia ingin benar-benar yakin. Rusia melakukan hal yang tidak biasa. Mereka menawarkan hadiah $500.000 untuk siapapun yang berhasil membunuh Denis Kapustin dan membuktikan kematiannya. Itu bukan jumlah yang kecil, itu adalah jenis uang yang menarik para pembunuh bayaran profesional. Orang-orang yang bersedia mengambil risiko besar. Dan itulah yang benar-benar terjadi. Intelijen militer Ukraina yang dikenal dengan singkatan Direktorat Utama Intelijen Ukraina mulai mendeteksi sesuatu, gerakan-gerakan aneh, orang-orang yang menanyakan tentang Denis Kapustin, di mana dia berada, dengan siapa dia bepergian, kendaraan apa yang dia gunakan. Itu bukan pertanyaan biasa, itu adalah pengawasan profesional. Jaringan mata-mata Rusia beroperasi di Ukraina dengan tujuan sangat spesifik. Membunuh Denis Kapustin
dan mengumpulkan hadiah. Direktorat Utama Intelijen Ukraina mengidentifikasi jaringan ini, mengidentifikasi para mata-mata, dan pada saat itu mereka harus mengambil keputusan. Mereka bisa saja langsung menangkap para mata-mata ini, melindungi Denis Kapustin, dan mengakhiri ancaman tersebut. Namun, mereka memilih melakukan hal yang benar-benar berbeda dan lebih ambisius. Mereka memutuskan untuk mengubah ancaman ini menjadi sebuah peluang dan tidak mencegah pembunuhan itu. Mereka memutuskan untuk memalsukan pembunuhan tersebut, menipu Rusia, membongkar seluruh jaringan mata-mata, mengambil $500.000 itu, dan menggunakan uang tersebut melawan Rusia sendiri. Namun agar berhasil, Direktorat Utama Intelijen Ukraina harus menciptakan sesuatu yang sempurna dan benar-benar meyakinkan. Mereka harus membuat Rusia percaya tanpa keraguan sedikit pun bahwa Denis Kapustin sudah mati. Dan bagaimana caranya? Bagaimana Anda meyakinkan dinas rahasia Rusia? Yah, Anda membutuhkan bukti. Bukti yang mustahil untuk disangkal. Dan di zaman sekarang ini, dengan cara perang sedang berlangsung, hanya ada satu jenis bukti yang benar-benar diterima. Video drone. Drone seperti ini kecil, seukuran kotak sepatu tapi sangat cepat. Bisa terbang lebih dari 150 km per jam. Ciri pentingnya adalah kamera depan yang mengirimkan gambar secara real time ke pilot. Dia melihat persis apa yang dilihat drone tanpa jeda. Selama perang di Ukraina, baik pasukan Ukraina maupun Rusia mulai menggunakan drone seperti ini dengan cara yang menghancurkan. Mereka memasang bahan peledak pada drone, muatan peledak kecil tapi kuat, lalu menerbangkan drone ini langsung ke sasaran seperti tank, kendaraan, dan parit. Pilotnya mengarahkan drone menggunakan gambar dari kamera, dan pada detik terakhir, dia membuat drone itu menabrak langsung ke sasaran. Ledakan tersebut menghancurkan drone dan sasarannya. Semuanya terekam, ini penting. Kamera drone merekam setiap detik dan meter saat mendekat. Video-video ini menjadi sangat penting, mereka berubah menjadi semacam mata uang sungguhan dalam perang. Saat komandan militer ingin membuktikan telah menghancurkan tank musuh, dia menunjukkan rekaman drone. Untuk memastikan eliminasi target penting, intelijen menunjukkan video drone. Dan Rusia mempercayai video-video ini. Mereka percaya karena video-video ini sangat sulit untuk dipalsukan secara meyakinkan, atau setidaknya itulah yang dipikirkan oleh orang-orang Rusia. Intelijen Ukraina memutuskan untuk membuktikan bahwa mereka salah. Mereka memutuskan untuk membuat video palsu tentang serangan drone terhadap Denis Kapustin. Namun, ini harus sempurna karena kesalahan kecil pun akan disadari analis Rusia. Operasi ini direncanakan sangat teliti selama sebulan lebih. Rusia memilih lokasi dengan sangat hati-hati, sebuah jalan tanah di wilayah Zaporizhia, tempat yang terpencil, tempat yang masuk akal bagi Denis Kapustin untuk berada di sana. Mereka menempatkan sebuah van dan kemudian mulai melakukan persiapan untuk merekam. Detail penting, mereka menggunakan 2 drone. Yang pertama akan mensimulasikan serangan sambil merekam semuanya, dan inilah sesuatu yang membuat operasi ini semakin mengesankan. Denis Kapustin benar-benar ada di sana. Ini tidak dilakukan dengan pemeran pengganti, aktor, atau boneka. Tapi tentu saja, drone itu tidak membawa bahan peledak sungguhan, tidak ada muatan peledak, itu hanya drone biasa. Namun, orang Rusia yang menonton video itu tidak akan mengetahuinya. Bagi mereka, itu akan terlihat persis seperti serangan sungguhan. Dan kemudian datang bagian paling teknis dari seluruh operasi. Pada saat yang krusial, tepat ketika drone seharusnya menabrak van, transmisi video diputus, layar menjadi hitam. Dan itu penting. Itu terjadi secara alami ketika sebuah drone meledak, kameranya langsung berhenti berfungsi pada saat benturan, dan kemudian drone kedua masuk. Drone kedua ini punya fungsi berbeda. Drone ini hanya merekam, tidak menyerang apapun. Dia merekam van yang sudah hancur dan terbakar karena apinya nyata. UR benar-benar membakar kendaraan itu.
Mereka membakar van tersebut sepenuhnya untuk menciptakan gambar-gambar akhir. Ketika kedua video tersebut diedit dengan hati-hati secara bersamaan, hasilnya tidak bisa dibedakan dari serangan yang nyata. Pertama, Anda melihat drone mendekati van, Anda melihat Denis Kapustin membuka pintu, Anda melihat dia masuk ke dalam kendaraan, Anda melihat drone semakin mendekat. Dan kemudian terjadi benturan. Layar menjadi hitam, terpotong. Pada video kedua, van tersebut terbakar, kehancuran total. Jika tidak tahu itu rekayasa, kamu pasti percaya, begitu sempurna. Dan kemudian tibalah bagian paling berisiko dari seluruh operasi, yaitu pengumuman. Pada 27 Desember 2025, Badan Sukarelawan Rusia sendiri merilis pernyataan resmi bahwa Kapustin telah tewas. Dia tewas dalam pertempuran di wilayah Zaporizhia saat menjalankan sebuah misi. Pernyataan itu emosional, menyebut Denis gugur dalam tugas memperjuangkan kebebasan Ukraina dan Rusia, serta diakhiri janji membalas dendam. Pernyataan itu sangat meyakinkan, terdengar tulus, seolah-olah para prajuritnya sendiri benar-benar percaya bahwa dia telah tewas. Berita itu menyebar dengan cepat, media Rusia melaporkan kematiannya, para blogger militer merayakannya, lalu video itu mulai beredar. Dan ketika para analis militer Rusia melihat video itu, ketika mereka memeriksa setiap frame, setiap detik, keraguan mereka mulai hilang, karena di sana ada bukti visual yang lengkap. Tapi yang tidak diketahui oleh orang-orang Rusia adalah bahwa Direktorat Utama Intelijen Ukraina sedang mengawasi semuanya. Mereka memantau siapa yang menonton video itu, siapa yang membagikannya, dan yang paling penting, siapa yang mencoba mengklaim kredit atas kematian tersebut. Ingat, ada $500.000 yang dipertaruhkan. Mata-mata Rusia sekarang harus membuktikan kepada atasan mereka bahwa mereka telah menyelesaikan misi. Mereka harus menunjukkan bahwa Denis Kapustin sudah mati dan Direktorat Utama Intelijen Ukraina membiarkan itu terjadi. Mereka dengan sengaja membiarkan video itu jatuh ke tangan yang tepat. Membiarkan mata-mata Rusia mengirimkannya ke atasan mereka. Membiarkan mereka mengklaim kredit atas pembunuhan itu. Lalu terjadi sesuatu yang luar biasa. Rusia membayar $500.000, uang itu ditransfer kemungkinan besar menggunakan mata uang digital seperti Bitcoin untuk menghindari pelacakan, dan Direktorat Utama Intelijen Ukraina sudah menunggu. Mereka mencegat pembayaran itu, menyita uangnya. $500.000 yang sebelumnya ditawarkan Rusia, kini berada di kas intelijen Ukraina. Secara teknis, operasi sudah selesai saat itu. Direktorat Utama Intelijen Ukraina sebenarnya bisa berhenti di situ, tapi mereka memutuskan untuk melangkah lebih jauh, lebih jauh. Mereka memutuskan untuk mempermalukan Rusia di depan seluruh dunia. Пане командир, бажаю здоров'я. Доповідаю, що нами було Pada tanggal 1 Januari 2026, tepat 5 hari setelah pengumuman kematian Kapustin, Direktorat Utama Intelijen Ukraina merilis sebuah video. Video itu benar-benar mengejutkan semua orang. Video itu memperlihatkan sebuah kantor, dan di kantor itu ada Kirill Budanov, Kepala Intelijen Militer Ukraina. Seorang pria yang telah selamat dari lebih dari 10 upaya pembunuhan. Seorang pria yang telah beberapa kali terluka dalam pertempuran. Dan di sampingnya, duduk, tersenyum, benar-benar hidup dan sehat, ada Denis Kapustin, pria yang katanya telah meninggal 5 hari sebelumnya. Budanov berbicara langsung ke kamera, pesannya jelas dan langsung. Selama lebih dari sebulan, jelasnya, Direktorat Utama Intelijen Ukraina telah menjalankan operasi khusus yang kompleks. Nyawa Denis Kapustin, seorang pria yang dianggap musuh pribadi oleh Vladimir Putin, telah diselamatkan. Jaringan orang-orang yang terlibat dalam rencana pembunuhan telah terungkap. Dan $500.000 yang ditawarkan Rusia sebagai hadiah kini berada di kas intelijen Ukraina. Lalu Budanov mengatakan sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Uang itu akan digunakan untuk memperkuat pasukan khusus Ukraina. Itu akan digunakan secara khusus untuk membeli lebih banyak drone,
jenis drone yang sama yang telah digunakan untuk membuat video palsu itu. Ironinya, benar-benar menghancurkan. Rusia pada dasarnya telah mendanai senjata yang akan digunakan melawan dirinya sendiri. Dengan $500.000, Ukraina bisa membeli lebih dari 1.000 drone. Setiap drone harganya antara $400 hingga $500. 1.000 drone baru yang bisa menghancurkan ratusan kendaraan lapis baja dan mengubah seluruh pertempuran. Reaksi Rusia adalah keterkejutan dan kemarahan. Para blogger menghapus postingan mereka. Kepercayaan terhadap dinas intelijen Rusia pun terguncang. Dan itulah yang diinginkan Uni Rusia. Dalam perang informasi, menghancurkan kepercayaan musuh adalah hal yang utama. Tetapi operasi ini memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas. Operasi ini mengubah politik Ukraina. Perhatikan tanggal 1 Januari 2026. Itu adalah hari ketika Kirill Budanov mengungkapkan operasi tersebut kepada dunia. Dan hanya 1 hari setelahnya, pada 2 Januari 2026, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membuat pengumuman resmi. Budanov dipromosikan menjadi kepala kantor kepresidenan, salah satu posisi paling berkuasa di Ukraina, secara praktis menjadi orang kedua paling berkuasa di negara itu. Operasi Kapustin pada dasarnya adalah demonstrasi terakhir dari kemampuan Budanov. Pikirkan apa yang berhasil dia capai hanya dengan satu operasi ini. Dia tidak hanya menyelamatkan satu nyawa, dia mengubah ancaman pembunuhan menjadi kemenangan strategis berlapis-lapis. Bagi Denis Kapustin, operasi itu berarti tetap hidup untuk bertarung di hari lain. Dia tetap aktif sebagai komandan korps relawan Rusia. Dia terus merencanakan operasi melawan Rusia. Dan sekarang, dia membawa sebuah kisah yang membuatnya hampir menjadi sosok legendaris. Pria yang mati dan hidup kembali. Pria yang berhasil menipu Vladimir Putin secara langsung. Dan bagaimana dengan $500.000 itu? Uang itu sedang digunakan persis seperti yang dijanjikan Budanov untuk membeli drone. RUR secara resmi mengumumkan bahwa dana tersebut dialokasikan untuk unit khusus timur, yaitu unit di bawah naungan Korps Sukarelawan Rusia beroperasi. Drone-drone ini akan digunakan dalam operasi militer Ukraina berikutnya. Operasi ini menunjukkan dengan jelas bagaimana perang modern sebenarnya berlangsung. Ini bukan hanya tentang tank yang melaju di medan perang, bukan hanya tentang artileri yang menembakkan peluru, bukan hanya tentang tentara yang menghadapi tentara. Ini tentang intelijen. Dan sekarang saya ingin tahu pendapat Anda. Apa yang menurut Anda paling mengesankan dari operasi ini? Tinggalkan jawaban Anda di kolom komentar. Dan jika Anda merasa cerita ini luar biasa, bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Berlanggananlah ke kanal ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah menakjubkan berikutnya dari dunia militer. Sampai jumpa.